Di sebuah pagi yang mataharinya seperti baru selesai berwudu, langit menggantungkan cahaya di halaman kehidupan dua insan yang sedang belajar menjadi kami. Sabtu 9 Mei 2026 di ruang megah Hotel Grand Senior, orang-orang datang membawa senyum, membawa doa, membawa bunga dan sebagian membawa kamera yang lebih sibuk mencari sudut estetik daripada menyimpan makna dalam hati. Tetapi begitulah zaman. Kadang kenangan lebih cepat masuk galeri daripada masuk nurani. Hari itu Dr. Alif dan Dr. Lutfa tidak sedang sekadar duduk bersanding. Mereka sedang menandatangani sebuah perjanjian panjang antara cinta, tanggung jawab, dan kesediaan untuk saling bertahan ketika hidup berubah arah. Sebab pernikahan bukan lomba foto romantis, bukan festival seragam keluarga, bukan pula kompetisi siapa paling mewah saat resepsi. Pernikahan adalah kesediaan dua manusia untuk saling menjadi rumah ketika dunia sedang tidak ramah, dan bangsa ini, Indonesia yang luasnya dibentang laut dan doa, sesungguhnya berdiri bukan hanya oleh gedung-gedung tinggi, tetapi oleh keluarga-keluarga kecil yang berhasil menjaga kasih sayang di tengah harga cabai yang naik turun dan sinyal wifi yang kadang lebih stabil daripada emosi manusia. Saudara-saudaraku, hakikat pernikahan bukan mencari pasangan sempurna. Kalau mencari sempurna, mungkin sampai uban tumbuh di alis pun tidak akan ketemu. Karena manusia itu paket lengkap. Ada baiknya, ada keras kepalanya, ada romantisnya, ada pula naruh handuk basah di kasur juga. Maka cinta sejati bukan aku menemukan manusia tanpa celah, tetapi aku menemukan seseorang yang kekurangannya sanggup kupeluk tanpa kehilangan hormat. Dan kepada Dr. Alif serta Dr. Lutfa, kalian berdua adalah orang-orang terdidik. Kalian memahami anatomi tubuh manusia, tetapi perjalanan rumah tangga akan mengajarkan anatomi kesabaran. Kalian mengerti denyut nadi, tetapi pernikahan akan menguji apakah hati tetap bisa berdenyut lembut saat ego mulai meninggi. Kalian terbiasa menyelamatkan pasien, namun suatu hari nanti yang harus diselamatkan mungkin justru komunikasi di rumah sendiri. Sebab banyak rumah tangga runtuh bukan karena kurang cinta, melainkan karena terlalu banyak asumsi dan terlalu sedikit mendengar. Di negeri ini orang sering pandai memberi nasihat, tetapi lupa belajar mendengar. Padahal kadang pasangan tidak membutuhkan solusi panjang. Ia hanya ingin ditemani mengeluh tanpa diinstruksi ceramah 3 babak. Manusia modern. Di media sosial semua tampak romantis. Suami memposting bunga, istri memposting senyum, padahal 5 menit sebelumnya bertengkar karena charger hilang. Tetapi itulah lucunya kehidupan. Kita hidup di zaman ketika baterai 5% membuat panik, tetapi iman 1% masih merasa aman. Maka pernikahan harus menjadi tempat untuk saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan. Jangan jadikan rumah sebagai arena pengadilan harian, karena cinta yang terus diadili akhirnya lelah juga. Dan wahai mempelai, ingatlah, negara yang kuat lahir dari keluarga yang sehat. Bangsa yang besar tidak hanya membutuhkan jalan tol, tetapi juga meja makan, tempat ayah dan ibu masih sempat bercakap tanpa sibuk menggulir layar telepon. Anak-anak Indonesia lebih membutuhkan teladan daripada pidato panjang, sebab moral tidak diwariskan lewat seminar, tetapi lewat contoh kecil sehari-hari, lewat ayah yang jujur, lewat ibu yang sabar, lewat pasangan yang saling menghormati meski berbeda pendapat. Karena cinta bukan berarti selalu sama. Kadang justru cinta tumbuh karena 2 orang belajar menghargai perbedaan. Seperti kopi dan gula, kalau sama-sama pahit hidup terasa rapat demonstrasi. Kalau sama-sama manis bisa-bisa kena diabetes perasaan. Maka Tuhan menciptakan pasangan agar manusia belajar seimbang. Saudara-saudaraku,
Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah ibadah panjang, bukan ibadah musiman yang rajin hanya saat awal akad. Ada orang ketika pacaran pesannya seperti pujangga, "Selamat pagi bunga kehidupanku." Setelah menikah 10 tahun berubah jadi, remote TV di mana?" Namun justru disitulah cinta diuji. Apakah kasih sayang tetap hidup meski romantika tidak selalu puitis? Karena hakikat cinta dewasa bukan selalu tentang kata-kata indah. Kadang cinta adalah siapa yang bangun duluan mematikan alarm yang berisik. Kadang cinta adalah tetap pulang meski dunia melelahkan. Kadang cinta adalah diam-diam mendoakan pasangan di tengah malam tanpa perlu diumumkan ke media sosial. Dan bangsa ini membutuhkan lebih banyak doa yang diam daripada kemarahan yang gaduh. Hari-hari ini kita hidup di tengah dunia yang mudah sekali terpecah. Sedikit beda pilihan langsung putus pertemanan, sedikit beda pendapat langsung saling hina. Padahal Indonesia merdeka bukan karena semua orang sama, tetapi karena semua orang mau duduk bersama. Maka rumah tangga adalah sekolah pertama demokrasi. Di sana ada musyawarah, mau cat rumah warna apa. Di sana ada diplomasi, siapa yang harus mengalah ketika lelah. Di sana ada strategi ekonomi, gaji cukup sampai akhir bulan atau tidak. Dan di sana pula ada pelajaran paling sulit, meminta maaf. Percayalah, meminta maaf kepada pasangan kadang lebih sulit daripada sidang skripsi kedokteran. Ego manusia sering lucu. Sedikit salah, tetapi gengsi sebesar gedung bertingkat. Karena itu, orang bijak bukan yang selalu benar, melainkan yang tetap rendah hati saat tahu dirinya salah. Dr. Alif dan Dr. Lutfa, kelak mungkin kalian akan sibuk. Pasien datang silih berganti, jadwal padat, tenaga terkuras, tetapi jangan sampai rumah hanya menjadi tempat singgah untuk tidur. Rumah harus tetap menjadi tempat pulang, tempat seseorang bisa berkata, "Aku lelah," lalu dipeluk tanpa dihakimi. Karena di luar sana dunia sudah cukup keras, jangan tambah keras suara di rumah. Anak-anak yang lahir dari kasih sayang akan tumbuh menjadi manusia yang tidak mudah membenci bangsa sendiri. Sebab nasionalisme bukan hanya soal upacara. Nasionalisme juga tumbuh dari keluarga yang mengajarkan empati, dari ibu yang mengajari berbagi, dari ayah yang mencontohkan kejujuran. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, yang kadang kurang adalah orang yang tulus. Padahal negeri ini lebih membutuhkan hati yang bersih daripada sekadar gelar panjang. Dari kalian, wahai dokter-dokter muda, punya tanggung jawab besar. Profesi dokter bukan sekadar pekerjaan, ia adalah jalan kemanusiaan. Orang datang kepada dokter bukan hanya membawa penyakit, tetapi juga ketakutan. Kadang pasien lebih membutuhkan senyum daripada resep mahal. Kadang orang sembuh karena merasa dihargai sebagai manusia. Maka jadilah pasangan yang bukan hanya berhasil secara profesi, tetapi juga berhasil menjaga nurani. Sebab ilmu tanpa kasih sayang bisa berubah dingin, dan kekuasaan tanpa empati bisa berubah menakutkan. Hari ini kalian menikah disaksikan keluarga dan sahabat, tetapi sesungguhnya pernikahan juga disaksikan waktu. Waktu akan melihat apakah janji hanya berhenti di pelaminan atau benar-benar hidup di hari-hari biasa. Karena cinta sejati lebih banyak diuji di hari-hari sederhana, bukan saat foto pre-wedding, tetapi saat listrik padam, bukan saat bulan madu, tetapi saat anak sakit tengah malam, bukan saat semua mudah, tetapi ketika ekonomi mulai goyah. Dan percayalah, rezeki rumah tangga bukan hanya uang, kadang rezeki adalah kesehatan, kadang rezeki adalah ketenangan, kadang rezeki adalah pasangan yang tetap memilih bertahan. Di zaman sekarang, orang mudah menyerah, sedikit masalah langsung cari pelarian. Padahal rumah tangga bukan mie instan yang matang dalam 3 menit. Ia perlu waktu, kesabaran, dan kadang air mata. Tetapi jangan takut, hujan tidak pernah bertanya apakah bumi siap basah. Setelah hujan,
tanah justru melahirkan kehidupan. Begitu pula ujian, jika dihadapi bersama, ia bisa membuat cinta bertumbuh dewasa, dan agama mengajarkan pasangan bukan untuk saling menguasai, melainkan saling menjaga. Suami bukan raja, istri bukan pelayan. Keduanya adalah sahabat perjalanan yang sama-sama belajar menjadi manusia lebih baik. Kalau ada masalah, jangan berlomba meninggikan suara, karena suara keras tidak otomatis membuat seseorang benar. Banyak orang kalah bukan karena lemah, tapi karena lelah menghadapi amarah. Maka rawatlah kata-kata, sebab luka dari ucapan kadang lebih lama sembuh daripada luka di tubuh. Dan kepada para tamu yang hadir, marilah kita belajar bahwa pesta pernikahan bukan sekadar acara makan-makan. Walaupun jujur saja, ada juga tamu yang paling fokus pada menu udang dan es krim. Begitu lihat kambing guling, matanya langsung berbinar seperti menemukan harta karun nasional. Namun tak apalah, manusia memang makhluk perut dan hati. Kadang diskusi kepanjangan lebih damai setelah makan kenyang. Tetapi di balik semua kemeriahan ini, ada pesan besar bahwa cinta harus menjadi energi sosial. Pasangan yang baik akan melahirkan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik akan melahirkan masyarakat yang sehat. Dan masyarakat yang sehat akan memperkuat bangsa. Karena Indonesia dibangun bukan hanya oleh pidato para pemimpin, tetapi juga oleh doa-doa ibu yang kerja keras, ayah di rumah-rumah sederhana. Dan hari ini kita menyaksikan dua dokter bersatu. Semoga kelak mereka bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga menghadirkan keteduhan di tengah masyarakat yang mudah gelisah. Jadilah pasangan yang tidak sombong oleh ilmu, karena semakin tinggi ilmu, semakin rendah seharusnya hati. Padi yang berisi menunduk. Kalau ada yang makin tinggi, makin arogan, mungkin itu bukan padi, itu namanya rumput. Mungkin antena wifi. Dan jangan lupa tertawa bersama. Humor adalah vitamin rumah tangga. Pasangan yang masih bisa tertawa bersama biasanya lebih kuat menghadapi badai. Kadang masalah tidak selesai oleh debat panjang, tetapi oleh segelas teh hangat dan candaan sederhana. Maka jangan pelit senyum, sebab dunia hari ini terlalu penuh wajah tegang. Orang mudah marah di jalan, mudah menghina di internet, mudah curiga kepada sesama. Padahal manusia semua sedang sama-sama berjuang. Karena itu rumah tangga harus menjadi tempat di mana kasih sayang dipulihkan, tempat doa-doa dipanjatkan, tempat anak-anak belajar bahwa perbedaan tidak harus melahirkan permusuhan. Dan ketika usia bertambah nanti, ketika rambut mulai memutih, ketika langkah tak lagi secepat sekarang, semoga cinta kalian tidak habis. Karena cinta sejati bukan api yang membakar sebentar. Ia seperti pelita kecil yang terus dijaga, kadang redup tetapi tidak padam. Dr. Alif dan Dr. Lutfa, semoga rumah tangga kalian menjadi rumah yang dirindukan malaikat, rumah yang di dalamnya ada doa, ada ilmu, ada tawa, ada kesabaran, rumah yang pintunya terbuka untuk keluarga, sahabat, dan orang yang membutuhkan. Rumah yang tidak sibuk memamerkan kemewahan, tetapi sibuk menumbuhkan keberkahan. Dan kepada bangsa ini, marilah kita percaya, selama masih ada keluarga yang mengajarkan cinta dan kejujuran, Indonesia belum kehilangan harapan. Selama masih ada pasangan yang mau saling setia, bangsa ini masih punya masa depan. Selama masih ada anak muda yang percaya pada nilai kemanusiaan, negeri ini tidak akan runtuh. Karena sesungguhnya peradaban besar lahir dari hati-hati kecil yang tidak berhenti mencintai. Hari ini dua nama dipersatukan, Dr. Alif dan Dr. Lutfa. Semoga langkah kalian tidak hanya menuju bahagia, tetapi juga menuju manfaat. Sebab hidup paling indah bukan tentang seberapa lama kita hidup, melainkan seberapa banyak cinta yang berhasil kita tanamkan.
di hati manusia lain. Selamat menempuh hidup baru, selamat berjalan bersama waktu. Semoga Tuhan menjadikan setiap langkah kalian ibadah, setiap ujian kalian penguat, setiap rezeki kalian keberkahan, dan setiap cinta kalian jalan pulang menuju cahaya. Happy wedding Dr. Alif dan Dr. Lutfa di Hotel Grand Senior, Sabtu 9 Mei 2026. Semoga bahagia bukan hanya hari ini, tetapi sampai tua, sampai doa-doa menjadi langit, dan sampai cinta tetap menemukan rumahnya di hati kalian berdua. Happy wedding Dr. Alif dan Dr. Lutfa. Allah tempatkan kita menjadi buah cinta Abi dan Umi yang telah merawat dan melindungi sejak dalam kandungan hingga upa dewasa. Sehingga tidak menghalangi tamu-tamu yang lain yang ingin menyaksikan prosesi ijab kabul. Ketiga, pada saat nanti kedua saksi yang bertugas, Bapak Dr. Haji Andi Harun ST, SH, MSI, dan Bapak Haji Hadi Mulyadi SSI, MSI sudah menyatakan sah prosesi ijab kabul yang mewakili kita semua yang berada dalam ruangan. Bapak Ibu seluruhnya wajib menjawab dengan seminimal-minimalnya mengucapkan Alhamdulillah atau Barakallah saja. Dan diperkenankan Bapak Ibu menjawab dengan bertepuk tangan, berteriak, atau dengan ekspresi lainnya yang berlebihan. Kemudian seluruhnya nanti boleh menjawab dengan mengucapkan ijab kabul. Sehingga jika anak atau buah ini menangis atau dalam kondisi tidak tertentu, kami silakan dapat membawa bermain terlebih dahulu di area luar saja, agar suara tangisannya tidak mengganggu dan memecah konsentrasi dari Mas Alif, Bapak Saiful. فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل. Selaku Bapak Kepala Kantor Usaha Kecamatan Balikpapan Kota, hadirin kami silakan seluruhnya untuk dapat mendengarkan dan juga menyaksikan acara ini dengan khusyuk dan hikmat. Kepada Bapak Haji Imam Termudi, kami silakan.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayahanda Saiful Bahri beserta ibu dan keluarga besar dari mempelai wanita juga seluruh rombongan yang hadir, keluarga besar dari ayahanda Sadiqun Rusdi almarhum, juga rombongan seluruhnya yang hadir, dari mempelai laki-laki ayahanda Hadi Mulyadi dan ayahanda Dr. Haji Andi Harun yang hari ini ditunjuk untuk menjadi saksi atas pernikahan yang sebentar lagi akan dilaksanakan, yang kami hormati kandung dari ayahanda Sadiqun Rusdi almarhum dengan saudari kita Ananda Lutfa Ubaid Hairi Ulfa, putri kandung dari ayahanda Saiful Bahri. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alif Fikri Rusdi bin almarhum Sadiqun Rusdi, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada putri kandung saya Lutfa Hubal Khairi Ulfa dengan mas kawin emas 100 gram logam mulia dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya putri kandung bapak yang bernama Lutfa Hubal Khairi Ulfa dengan mas kawin emas 100 gram logam mulia dibayar tunai. Barakallahu wa lakum wa jama'a bainakum fi khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن قد آدم وأمنا هوى. اللهم ألف بينهما. Lutfa Hubal Hairi Ulfa dan Alif Fikri Rusdi telah resmi menjadi sepasang suami dan istri. Kami silakan kepada Bapak Saiful Bahri dan Ibu Elis Marliana Saragi untuk dapat menjemput putri tercinta dan bersama-sama untuk bersiap menghadirkan bertemu bersama dengan sang pujaan hati. Kami silakan kepada seluruh keluarga yang hadir untuk dapat bersama-sama berdiri dan bersama-sama menyambut sebelum bertemu dengan sang pujaan. Silakan dapat bersama-sama ibu dan juga ayah sebagai ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu yang sudah merawat, mengasihi, mencintainya dan selalu mendoakan mencintai seluruh dirimu menjawab dari suami yang akan memandumu, memimpinmu
Mas kawinnya siap ya mas? Yang mana mas kawinnya? Oh itu asli ya mas. Ijab kabul logam mulia emas 100 gram diserahkan suami, diterima oleh istri. Lihat suaminya, lihat suaminya. Ya? Kalau penghulu dilihatin terus. Oke ya, diserahkan suami, diterima oleh istri. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Lihat kameranya boleh. Dan sah secara berguna dan dicetak di kantor polisi agama sementara daripada tetap harap diterima dan disimpan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, telah sempurna rangkaian prosesi akad nikah yang kita selenggarakan sampai dengan penyerahan buku nikahnya. Maka untuk keberkahan, marilah bersama-sama kita tutup. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin setelah ini kami serahkan kepada MC. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di area Kota Balikpapan, khususnya di Kecamatan Balikpapan Kota. Kami haturkan terima kasih banyak kepada kedua saksi. Kami silakan untuk tetap berada di tempat. Berikutnya kami mengundang terlebih dahulu kepada Dr. Lutfa dan juga Dr. Alif untuk dapat berdiri foto bersama dengan kedua saksi yang bertugas. Kami silakan Bapak Dr. Haji Andi Harun ST SH MSI dan Bapak Haji Hadi Mulyadi SSI MSI untuk dapat foto bersama dengan kedua mempelai didampingi oleh kedua orang tua tercinta dari Dr. Lutfa dan Dr. Amira bersama. Gaya formal 1, 2, 3. Gaya bebas 3, 2, 1. Harun ST SH MSI dan Bapak Haji Hadi Mulyadi SSI MSI serta Bapak Ibu tamu VVIP yang sudah hadir untuk dapat pindah posisi ke arah sebelah kanan. Kami silakan boleh duduk di area yang sudah kami siapkan untuk dapat nantinya menikmati hidangan santap sarapan pagi yang sudah tentukan. Pasti banyak momen yang sudah dilewati bersama dengan Ibu dan juga Ibu. Namun semakin mempererat dan juga memperkuat bakti kalian kepada dan terima kasih yang sudah menjadi ayah terbaik untuk Lutfa. Terima kasih untuk menjadi ayah yang selalu memulakan Lutfa dengan doa-doa melakukan bersama-sama di dunia dan akhirat dan menjadikan pernikahan orang tua terlebih dahulu. Para seluruh saudari, jadi silakan boleh bersiap-siap dulu. Mohon diperhatikan bagi Bapak Ibu yang membawa barang-barang. Keluarga dari Bapak. Oh, ini belum ada sarapan ya. Happy wedding dengan semangat baru kompak semua. Lihat ke arah kamera sini. Oke, kita coba ya. Ini sekarang beneran. Oke, standby dulu, posisi siap. 3, 2, Lutfa Alif 2026. Semuanya boleh turun kecuali kedua orang. Sudah boleh sarapan ya, sudah boleh sarapan semuanya. Mohon izin, semua HP dulu HP. Boleh lihat ke
2, 3. Boleh senyum pakai gigi. 3, 2, 1. Boleh gebet. Pesanan dari Mawar dan selamat ini. Silakan dapat menuju ke arah panggung pelaminan dan kami ucapkan selamat datang kepada tempat orang tua tercinta Bapak Saiful Bahri ST, Ibu Elis, tahun kemudian bersama dengan Bapak Wai bertemu dengan tempat orang tua tercinta dan memberikan selamat secara atas kami. Silakan saudara baik-baik di atas sebelah kanan bertemu dengan kedua orang tua tercinta di kota Lutfan dan lihat atas hadir Bapak Saiful Bahri ST dari Ibu Elis Fabiana Sarana SPB. Kemudian kami silakan boleh turun menggunakan arah panggung sebelah kiri yang akan disambut oleh kedua orang tua tercinta dari Dr. Alif University. Bapak Suri Hairul Hafiz yang mewakili ayah dan tercinta almarhum Bapak Dr. Sari University SPA dari Universitas Tanah SPSC. Kami silakan saudara boleh naikkan. Thank you.
Anak yang terlahir dari desa senyum, menembus batas, menantang takdir, mewujudkan harapan di pusat kota dengan tekad yang tak tergoyahkan. Semangat baja dalam jiwa, kerja keras tak mengenal lelah, langkah pasti penuh keyakinan, kejujuran jadi pijakan. Takkan mundur walau badai menghadang, takkan runtuh oleh gelap zaman. Cahaya itu kian bersinar dalam langkah perjuangan. Hemya Sutomo, namamu menggema dalam jiwa bangsa Indonesia. Dari timur engkau berdiri, membawa terang negeri ini. Yosudarso, Bung Tomo, menyatu dalam semangatmu. Pejuang bangsa, pelita negeri, abadi dalam sejarah suci. Dari Kalimantan Timur kau bangkit, menggenggam asa rakyat kecil. Bapak bangsa, penjaga cita, pilar ekonomi, cahaya ilmu, peduli pendidikan anak negeri, menanam masa depan bangsa. Dalam tanganmu harapan tumbuh, dalam langkahmu negeri teguh. Apa serumu wahai pemimpin? Aku bangsa Indonesia, aku
Terima kasih.